أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين نشروا على هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, Al-Ustadz Al-Hajj Syarnubi bin Haji Amsid. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustadz Subhanul Fajri dan juga segenap pengurus DKM Masjid Al-Mubarakah, juga para asatijah lainnya, para hujjaj, hadirin sekalian. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah ya insyaallah. Dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah linatul qabul tamami kulli sulaharatul rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwabal futuh abwabal ma'rifah bi jahi sirri walidi annan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وآله وصحبه وزواجه وأولاده وذريته وأهل الكرام. صنف هذا الكتاب إلى الشيخ مصطفى ديب البقاع وإلى الشيخ مصطفى الألخين وإلى الشيخ علي الشربجي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin yang saya muliakan, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang fikih kurban. Ya. Fikih daripada ibadah kurban, karena insyaallah sekitar 2 minggu lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Untuk itu hadirin, dalam majelis ilmu inilah saat dan tempat yang tepat untuk menggali daripada informasi agama. Karena dengan berkumpulnya kita niat ta'lim, niat menuntut ilmu untuk bekal kita ibadah, ya, setelah kita melaksanakan kewajiban yang fardu pula, yakni salat subuh, bahkan dengan berjamaah kita lakukan, alhamdulillah, ya, hal-hal yang mulia telah Allah berikan kepada kita akan kekuatan untuk dapat melakukannya. Karena hadirin, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah.
barang siapa yang menuntut ilmu, ya, meniti jalan menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena dengan ilmu inilah jelas, terang, dapat difaham, ya, mana halal, mana haram, dan segala hukum-hukum yang menjadi syarat, rukun, dan kesunahan dalam ibadah kita di keseharian. Untuk itu hadirin, kita mulai pembahasan daripada fikih kurban ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darni amin, qala al-udhiyah ay hadhihi al-udhiyah. Ini adalah pembahasan tentang ibadah kurban. Maknaha wal aslu fi masyru'iyatiha. Makna udhiyah, ibadah kurban, maknanya apa? Dan apa dalil dalam pensyariatan ibadah ini? Al-udhiyah maknanya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanabi awil ma'iz taqarruban ila Allah ta'ala yaumil 'id. Yang disebut dengan udhiyah adalah hewan yang disembelih berupa unta, sapi, kambing, ya, sapi termasuk kerbau, karena niat takarrub kepada Allah Ta'ala di hari raya Idul Adha. Dan dalil tentang ibadah kurban ini adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi maksudnya di sini, ya, wanhar, qaul yang paling ashah adalah menyembelih hewan kurban. Itu dari ayat Al-Qur'annya, ya, salah satunya ini dari hadisnya. Ada di hadis Sahih Bukhari, hadis ke 5245, dan hadis Sahih Muslim, hadis ke 1966. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshayn amlahayn aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa qabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi berkurban dengan 2 ekor kibas, 2 ekor, ya, kambing amlahaini. Amlahaini yakni kambing kibas, domba besar yang berwarna putih, atau maknanya warna putih lebih dominan pada kambing tersebut. Nah, itu makna dari amlah, ya. Aqranain, bertanduk, ya, kambing domba besar warna putih bertanduk. Nabi sembelih kedua hewan kurban tadi dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbara, Nabi membaca basmalah, bertakbir. Wa wada'a rijlahu, Nabi letakkan kakinya ala sifahihima, ke atas leher bagian samping. Nah, ini
salah satu dalil daripada ibadah kurban. Kemudian hikmah dari pensyariatan ibadah kurban. Apa hikmahnya? Hadirin, perlu difahami, dimengerti, kurban ini merupakan ibadah, punya hikmah yang sangat besar, faedah yang luar biasa, dengan satu faedah dalam makna patuh tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulai dari ibadah kurban ini, pertama hadirin, ketika sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, mahiyal adahi, apa itu ibadah kurban? Kata Nabi, jawab Nabi, sunnatu abikum Ibrahim. Ibadah kurban adalah ajaran nenek moyang kalian, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ma lana minha, apa yang kami dapat ya Rasul dari ibadah kurban tersebut, pahalanya bagaimana? Likulli sya'ratin hasanah, kata Nabi. Bagi tiap helai bulunya ada mengandung satu kebajikan yang Allah berikan. Bulu kambing nggak bisa dihitung, ya. Jangan bulu kambing, bulu jenggot kita kagak bisa. Bukan bulu kambing. Insya Allah, artinya banyak luar biasa kebajikan yang Allah sediakan untuk mereka yang niat kurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, karena pertama kali turunnya perintah kurban ini kepada Nabi Allah Ibrahim, di mana awal mula beliau dapat perintah, udah lama bertahun-tahun tidak bertemu dengan sang anak tercinta. Kan Nabi Ismail ketika masih kecil, masih bayi, dibawa oleh Nabi Ibrahim berserta ibu Nabi Ismail, yakni Siti Hajar, ke Mekah. Di Mekah belum ada manusia satupun yang tinggal di sana. Ini hadirin, selepas mengantar ke Mekah, Nabi Ibrahim pulang kembali ke Hebron, Palestina. Luar biasa ini hadirin. Masya Allah, Nabi Ibrahim seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang, suami yang penuh dengan kecintaan. Ujiannya enggak tanggung-tanggung hadirin. Dipisahkan dengan anak dan istri tercinta, jauh luar biasa. Itu saat itu perjalanan sebulan naik onta dari Mekah ke Palestina, sebulan. Ya. Kemudian ditempatkan di satu daerah disebut oleh Al-Quran wadin ghairi zi zar'in, lembah yang tidak ada memiliki tanaman. Berarti kagak ada air, tanaman kagak ada. Kita kalau taruh anak istri kita tentu di tempat yang aman, tenang kita. Ini sumber air tidak ada, saudara nggak ada. Kalau kita tinggal di Ciledug, di larangan, ya Allah, keluar sebentar Indomaret, Alfamart, ada encang-encing, masih banyak saudara, misanan, ponakan. Hadirin, ya, ini Siti Hajar, masya Allah. Sudah lama bertahun-tahun nggak ketemu, balik lagi. Di mana Nabi Ibrahim berkata pada sang anak, ya bunayya
inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Anaknya jawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu ta'ala insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurutmu? Sebab mimpinya para nabi itu petunjuk. Ya, merupakan petunjuk dari Allah. Nah, hadirin. Jadi nggak ada mimpi para nabi itu dimasuki oleh godaan setan, tidak. Karena para nabi itu ya tidur mereka itu nggak masuk setan menggoda. Nah, hadirin ya, maka mereka nggak pernah mimpi basah kalau para nabi, kecuali manusia biasa. Nah, hadirin ya, dimana sang anak mengatakan, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah kau akan mendapati aku termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Nih sang anak. Ya, ini sangat mengharukan hadirin. Udah lama nggak ketemu. Seharusnya kan kalau ketemu ciumin, peluk, bawain makanan, ajak jalan-jalan. Ini kagak ketemu disuruh sembelih. Subhanallah, Masya Allah, ujian berat sekali ujian para nabi. Nah, ketika berangkat, iblis godain itu setan nih. Nabi Ibrahim sambit, timpuk. Nah, ada makanya dalam ibadah haji lempar jumroh. Nah, ya, jumroh Aqabah Wusta, ya. Itu ketika Nabi Ibrahim yakni nimpuk melempar setan yang menggoda dirinya. Ternyata ketika hendak disembelih hadirin, Allah kirimkan ya domba besar sebagai ganti dari Nabi Ismail, karena memang penyembelihan tersebut hanyalah ujian, nggak bener-beneran sanggup gak nih Nabi ya ngorbankan. Kalau kita hadirin hilang harta biarin, hilang itu biarin, hilang ini biarin, hilang anak ya Allah jangan ya Allah tuh. Anak, kalau orang Jakarta bilang, kalau buat anak, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Kita belain bener-bener kalau buat anak. Ini hadirin. Nah, jadi itulah ya ujian. Sekarang, alhamdulillah, Allah ya hanya memerintahkan masalah ibadah kurban ini ya dari unta, sapi, dan kambing serta domba. Enak, nikmat, ujian kalau buat orang biasa kayak kita ini. Nggak berat-berat nih hadirin. Nah, demikian hikmahnya ya. Dimana tujuan lainnya agar dapat berbagi. Mungkin kalau kita pengen beli daging gampang, kebeli. Tapi ada hadirin yang namanya makan daging mungkin bisa sebulan sekali atau jarang banget, saking nggak punya uangnya untuk membeli. Nah, ibadah kurban ketika diberikan daging dari hewan kurban tersebut menggembirakan orang-orang yang tak berpunya. Hadirin ya. Ini. Jadi ada yang disebut ukhuwah, jalinan persaudaraan, bantu-membantu sehingga wujudlah, terciptalah rasa kasih sayang di antara umat Islam. Itu diantaranya lagi hikmahnya. Nah, sekarang hukum kurban itu masuk dalam kategori sunnah muakkadah.
sunnah yang kokoh, yang kuat sekali. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan, berarti kalau sunnah muakkadah. Bisa juga istilahnya sunnah kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh kepala keluarga, satu keluarga dapat pahala semua. Nah, itu namanya sunnah kifayah. Juga disebut sunnah muakkadah. Ibadah kurban pun bisa jadi wajib. Kapan? Yang pertama, kalau dijadikan nazar. Misalkan, saya kalau proyek saya goal, saya mau potong hewan kurban. Oh, ya. Ya terserah, apa 2, apa 5 gitu. Nanti Idul Adha saya mau potong hewan kurban. Artinya beli hewan kurban, berkurban. Jadi wajib tuh hadirin. Itu namanya nazar. Kalau jatuhnya nazar, tidak boleh sedikit pun dagingnya dimakan oleh si orang yang nazar dan keluarganya yang wajib ia nafkahi. Nggak boleh. Jadi kalau ada anaknya makan sate, nah sate dari mana? Dari tetangga sebelah ya. Tetangga sebelah. Emang udah dapat daging dari masjid? Belum ya. Itu daging dari ayah. Ayah kasih daging, terus mereka langsung bikin sate. Ganti itu. Itu mesti ganti. Kalau dimakan satu tusuk sama anak, ganti satu tusuk. Karena ini korbannya korban wajib dinazarkan sebab. Kalau 5 tusuk, ganti 5 tusuk. Atau ganti dengan nilai rupiah. Itu nggak boleh sedikit pun, ya. Nah, itu salah satu di antara korban dapat menjadi wajib. Di mana hadirin mereka yang terkena, yakni kesunahan akan ibadah kurban ini. Yang pertama, syaratnya mesti orang Islam. Orang Islam. Maka syarat daripada ibadah kurban ini, kalau orang di luar Islam nggak dituntut. Kalau dikerjakan nggak sah. Jadi gimana? Ada kasus. Ada karyawan Muslim, karyawannya. Bos yang punya perusahaan non-Muslim. Saban tahun bosnya beli sapi buat kurban atau kambing. Ini sapi dinamakan bos apa buat karyawan? Kalau atas nama bosnya nggak sah. Jadi gimana caranya? Bilang sama bos, bos hadiah dulu ke kami. Nah, udah kasih hadiah, ya. Kemudian itu sapi atas nama karyawan, misalkan 7 orang di antara 100 orang lah yang jadi karyawan 100, udah 7 gantian ke tahun depan, ya ganti lagi, silahkan. Nih hadirin, sah baru. Kalau atas nama bos nggak bisa. Termasuk hadirin di sekolah SD atau sekolah ya SMP lah ya, itu ada iuran buat kurban. Tapi jangan salah ketika meniatkan hewan kurban tadi. Kambing yang ketiga kurban atas nama kelas 3B kagak sah. Kenapa? Kalau kambing kan cuma 1 orang, kelas 3B berapa orang? Jadi Ustadz,
Jadi atas nama wali kelasnya aja. Loh, kan duitnya dari anak-anak Ustadz. Wali murid. Jangan khawatir, Allah Maha tahu. Ketika kita menarik iuran untuk kurban, kita sedang menanamkan nilai ibadah pada peserta didik. Kalau dia besar, dia akan beneran kurban. Begitu. Ya. Jadi kita tetap dapat yang iuran tadi berkongsi dalam kebaikan. Dapat pahala, jangan khawatir. Kalau atas nama kelas 3B, ya kagak dapat. Nggak sah korbannya. Ya, karena kan kambing cuma 1 orang, sapi 7. Nah, hadirin, ya. Jadi demikian. Wali kelas atas nama dia, atau ya kalau mau atas nama ada wali murid silahkan. Ya, kalau memang setuju mereka. Nah, yang kedua, balik dan berakal. Balik berakal. Ya, udah usia balik, berakal, artinya tidak gila. Kemudian yang ketiga, istita'ah. Istita'ah, ada punya kemampuan. Jadi bekal makan dia, keluarganya yang ia tanggung, ya, termasuk pakaian, masalah tempat tinggal dan lain sebagainya, selama hari raya dan hari tasyrik sudah terpenuhi, silahkan berkurban. Ya, jangan beli hewan kurban belum bayar rumah kontrakan. Waduh. Kalau dia jatuh tempo mesti dibayar itu. Ini hadirin. Wah, berarti belum ada kemampuan nih. Demikian ya. Karena sudah jatuh, kalau jatuh tempo berarti wajib. Kemudian hadirin, ya, hewannya ya tentu kita paham. Itu Ustadz dalil sapi, kerbau, onta, kambing kacang, kambing Jawa atau kita bilang di sini, dan juga kambing domba, dalilnya mana ya? Oh, surah Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna maskanal liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Bagi tiap umat itu ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Liyadhkuru ismallah, supaya mereka menyebut nama Allah, 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Nah, al-an'am, apa yang disebut an'am di sini hadirin? Cuman masuk ternak yang disebut tadi tuh. Unta, sapi, kambing. Nah, itu an'am. Kalau korban pakai ayam, Ustadz, ya kagak sah. Ya, korban pakai ayam atau korban pakai kuda, ya tidak sah. Ya, yang disebut an'am ternak ya seperti itu tadi. Ini hadirin, ya. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau nggak punya duit buat beli hewan kurban. Akhirnya dibeli daging. Ya, seberapa banyak daging dibeli? Ya Allah, ini kurban saya. Lah, beli daging mah kagak sah. Bukan di situ ngelihatnya. Ketidakmampuan beliau, tapi tidak mencegah keinginan beliau. Korbannya cuman mampu daging, ya daging udah dibagiin orang. Nah, Masya Allah, ya. Kalau kita ya tidak demikian ya. Artinya ketika memang belum mampu ya khalas ini. Jadi bagus sekali kalau ada patungan misalkan sampai setahun, wah ngumpul kan tuh
Biasanya kalau langsung beli, ya Allah, duitnya kadang-kadang kepake melulu demikian. Kalau nabung, nah insya Allah. Kemudian hadirin, dalil daripada satu sapi buat 7 orang atau 1 ekor unta untuk 7 orang, di mana sahabat pernah mengatakan, ini hadis riwayat Imam Muslim, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, yakni seekor unta ya untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Ini dalilnya. Kemudian syaratnya dari hewan kurban yang disembelih apa? Untuk usia unta itu mesti genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Ya. Unta tuh. Kemudian kambing kacang atau kambing Jawa kita bilang, dan juga sapi itu genep 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kemudian untuk domba, nah ini domba genep 1 tahun, masuk tahun ke-2. Bahkan untuk domba ini hadirin, yakni lebih mudah lagi ya. Artinya domba yang telah kupak kita bilang, tanggal gigi depannya walaupun belum 1 tahun sudah boleh dijadikan kurban. Di mana sahabat yakni Abu Hurairah pernah mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, ni'matil udhiyatu al-jaz'u minad dha'ni. Hewan kurban paling nikmat adalah al-jaz'u. Itu ya. Jaz'u artinya minad dha'ni, domba yang telah kupak, yang giginya ya, gigi depannya itu telah tanggal. Ini hadirin ya. Jadi domba kalau 6 bulan udah kupak, udah boleh itu. Tapi kalau kambing kacang, kambing Jawa belum. Ya, dimana harus genep yakni 2 tahun, masuk tahun ke-3. Dan syarat lainnya hadirin, jangan sampai hewan kurban yang disembelih itu ada punya cacat kekurangan. Seperti apa? Pincang. Ini hadirin. Cara tahu pincangnya, kalau lagi digembala ketinggalan melulu sama kawanannya. Kawanannya di mana? Dia masih di awal belakang. Nah, nggak boleh nih. Ya. Kemudian buta matanya, rusak matanya, buta. Cara taunya gimana? Kalau jalannya nabrak-nabrak, buta udah, ketahuan tuh ya. Kemudian kambing yang kurus banget, sampai kagak ada dagingnya, kurus ya, nggak ada sumsumnya. Atau kambing sakit. Kambing sakit cara taunya gimana? Tiduran terus, dideriin dia tidur, dideriin dia tidur, sakit ini. Nah, hewan yang disebutkan tadi tuh tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ini hadirin, ini syarat ya. Hadisnya dari Nabi, riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi juga. Hadis riwayat diriwayatkan pula oleh Abu Dawud.
An al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra'u al-bayyinu awruha al-maridatu al-bayyinu maraduha al-arja'u al-bayyinu arjuha wal ajfa'u allati la tunki. 4 hewan kurban yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Ya. Al-awra, yakni yang rusak matanya, yang ketara banget rusaknya. Ketara banget rusaknya ya kalau jalan nabrak-nabrak gitu. Kemudian sakit, yang ketara banget sakitnya, udah nggak mampu diri, ya tiduran aja nih. Kemudian pincang, yang ketara banget pincangnya. Kemudian yang kurus kering, ya sampai nggak ada sumsum, sampai nggak ada dagingnya, dipegang kayak tulang doang gitu, ya. Ini hadirin. Kemudian apalagi dikias kepada 4 cacat tadi adalah kepotongnya kuping, ya rusak, ya. Tapi kalau kambing dikebiri sah. Kan ada yang kurang, Ustaz. Iya, dibuang kan tuh, dikebiri kan berarti dibuang tuh. Tapi gantinya adalah itu kambing gemuk. Berarti dagingnya lebih banyak lagi ke kambing kebirian. Jadi sah kambing kebirian. Nah, waktu untuk berkurban setelah sholat id. Kalau dilakukan sebelum sholat id tidak sah. Hadisnya terlalu panjang untuk saya bacakan, ya. Setelah selesai dipotong, ya, bagaimana kesunahannya sekarang? Tadi disebut kalau kurbannya kurban wajib seperti nazar, tidak boleh dimakan sedikit pun oleh orang yang berkurban dan juga keluarga yang ia wajib tanggung nafkahnya, tidak boleh. Kemudian kalau kurbannya kurban sunnah, dia bukan nazar tadi, boleh dia ambil daging untuk dimakan yang dia suka, ya. Kemudian disedekahkan sebahagiannya. Paling utama, paling afdol, paling utama makan sedikit untuk keberkahan, tabaruk, lil barokah. Nah, ini ya. Jadi Nabi sendiri ambil hatinya tuh, ya, makan untuk keberkahan. Ustaz, kalau kita nggak ambil gimana? Ya nggak kenapa, sedekahin semua silakan. Ini. Kemudian, ya, kita afdol ini makan sedikit untuk keberkahan, selebihnya sedekah. Boleh juga sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan pada fakir miskin, dan sepertiganya lagi hadiah buat sahabat kah, buat tetangga kah, ya, meskipun dia orang kaya. Nah, tapi orang miskin dan orang kaya beda hukum. Maksudnya kalau ustadznya kaya nih, misalnya ustadznya kaya, dapat hewan kurban banyak. Ini ya ala sabilil hadiah. Ini dengan jalan hadiah untuk dimakan. Tidak boleh dijual. Tuh. Jangan sampai dapat banyak. Wah, jual deh ah. Jangan, kasih orang lagi. Jangan simpen-simpen, kasih orang. Kok kebanyakan, mau ngapain gitu?
Ya, ini hadirin. Tapi kalau orang miskin, ya, orang miskin yang mendapatkan, jika orang miskin yang mendapatkan, maka itu disebut dengan lid tamlik, sebagai harta kepemilikan. Jadi hak milik. Jadi kalau orang miskin dari masjid ini dapat, dari ini dapat, dari ini dapat, dari ini boleh dijual. Kalau orang miskin, kalau orang kaya yang dapat daging nggak boleh. Nah, ya. Kemudian yakni tentang hewan kurbannya itu sendiri, dalam satu hadis ada disebut man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak sah kurbannya. Begini hadirin. Sekarang saya pernah yakni ngerasain ya, waktu jadi ketua panitia kurban, udah rapi pemotongan, ada orang minta kaki. Ada ini yang berkorban, ada yang minta kakinya, ambil, minta aja sama tukang potong. Kagak dikasih, kok kagak dikasih? Iya, katanya udah punya tukang potong. Nggak bisa, kita sudah bayar biaya pemotongan, udah upah, itu tidak termasuk kaki, pala, kulit, enggak. Kalau nanti mereka dikasih, baru silahkan. Biasanya masjid, udah deh, tukang potong ambil deh, bawa sana, gitu. Karena nggak mungkin orang di rumah itu nungguin, yang ditunggu adalah kulit. Nggak mungkin, mau ngapain nungguin kulit? Nungguinnya daging, pada mau nyate, gitu. Ya. Tapi kalau kulit dijadikan sebagai bahagian dari upah, nggak bisa. Misalkan, ongkos potong berapa bang? 500.000. Begini deh bang, saya tawar 300.000, kulitnya buat abang. Nggak sah. Karena kulit bagian dari upah pemotongan. 500.000 kasih, kulitnya kasih juga, sedekahin, gitu. Iya, niatnya bagi, ya, sedekahin, boleh baru, bukan untuk bahagian dari upah. Ini hadirin sekalian, ya. 6. Jadi kita akan masuk sesi tanya jawab. Sebelumnya, Ustaz, kulit kita kumpulin nih, panitia masjid ngejual, boleh gak? Jawabannya boleh. Kok boleh? Tadi kata nggak boleh. Kan panitia masjid bukan yang punya hewan kurbannya. Si yang berkurban udah menyerahkan kepada panitia masjid. Ini kulit mau diapain? Dibuang sayang. Dikasih orang nggak bakal mau. Masa dikasih orang kulit? Emang bisa disate? Nggak bisa. Untuk dimanfaatkan biar nggak mubazir, dijual kepada pengrajin. Terus upahnya nanti buat biaya operasional. Silakan yang demikian. Kembali kemanfaatannya lagi kepada panitia. Ini. Kalau hal yang demikian silahkan. 6. Untuk masalah yakni sunnah dalam pemotongan belum dibahas ya. Silahkan kita buka pertanyaan. Ya, ngawalin ya. 6. Ada titipan pertanyaan Kiai. Yang pertama, mana yang harus didahulukan, kurban atau akikoh bagi orang yang belum berakikah? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masjid, lalu
membersihkan kotoran-kotoran dari hasil penyembelihan tersebut menggunakan air masjid, apakah sah atau bagaimana hukumnya? Itu yang jadi pertanyaan. Yang ketiga, ini memang menjadi satu kebiasaan di beberapa tempat, tukang potong itu dapat pala, kaki, kulit, sama sedikit amplop berisi gitu. Itu udah menjadi satu kebiasaan di satu daerah gitu. Di salah satu daerah itu udah menjadi satu kebiasaan, tradisi yang tiap tahun itu seperti itu. Kalau begitu kasusnya, apakah sama dengan yang tadi atau memang ada perbedaan atau bagaimana? Mohon penjelasan, Kiai. Terima kasih. Yang pertama, akikah langsung berkaitan dengan diri kita, ya, kesunahannya. Maka akikah yang lebih dahulu dilakukan. Cuma akikah kalau dipotong ketika kurban tidak mengapa, cuman hilang kesunahan. Kesunahannya membagi daging akikah dalam keadaan telah dimasak. Kalau sunnahnya hewan kurban kan mentah, ya. Kalau udah deh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, sah. Ketika kurban ada hewan akikah dipotong bersamaan, silakan. Yang kedua, tentu yang mewakafkan air di mana ada yakni pengairan di mana ini masjid kita ini, segala yang berkenaan dengan kemaslahatan keperluan masjid dan jamaah. Ibadah kurban dilakukan di masjid, ya, di luar masjid. Berarti ya, air untuk membersihkan kotoran tadi kembalinya lagi kepada kepentingan masjid. Nggak jadi masalah kalau gitu. Kecuali ketika diwakafkan cuman buat wudhu misalkan, udah yang lain-lain nggak bisa gitu, ya. Tapi kan biasanya diniatkannya untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan masjid. Boleh, silahkan. Ini, ya. Yang ketiga apa deh? Oh ya, tetap bila mana ada satu kasus yang demikian, adat tidak boleh nabrak syariat, ya, tidak boleh nabrak syariat. Kenapa? Tadi jelas hadisnya, siapa yang menjual kulit hewan kurban tidak sah. Jadi kita jelaskan. Sekarang begini bang, abang mau ongkos potong berapa? Pala dan kaki terserah saya. Sebenarnya bang, pala kaki juga bakal dikasih ke abang, tapi jangan munyain gitu. Ini kasusnya menjadi kebiasaan, kebiasaan yang di daerah tersebut orang motong itu jatahnya pala, kulit, kaki, dan amplop isinya. Jadi satu kebiasaan, artinya bukan menjadi satu pemberian bayaran itu amplop. Ya. Satu kebiasaan, selama si tukang potong kagak munyain dan itu berasal dari kebijakan orang yang berkurban, silahkan. Kalau memang yang berkurban dia mau kakinya, si tukang potong nggak bisa munyain karena memang bukan punya dia, kan upahnya udah. Kalau tadi kan niatnya emang nih pala, kaki, kulit emang buat tukang potong deh, ya nggak masalah. Orang dia yang berkorban, beda kan permasalahannya. Tapi kalau tukang yang berkorban pengen makan kakinya nih, bikin sop kaki misalkan,
Tukang potong agak bisa. Karena bukan dia yang kurban. Kan upah kurban udah dikasih. Maka karena saya pernah jadi ketua panitia dan ternyata ada di satu daerah itu modelnya begitu, tukang potong udah munyain, besok-besok saya nggak jadi lagi. Karena berhadapannya dengan kita ngaji, dia nggak tahu kan susah ngomongnya. Kalau kita ngomong dalil di tempat pemotongan kan gak enak, ya. Udah deh, biar nggak ketuntut tanggung jawab, aduh, nggak jadi deh. Nah, kita harapkan kalau gini kan jadi paham nih. Oh, seperti itu, ya. Jadi nggak terlalu kaku dengan hukum, tapi jangan sampai pula melampaui hukum, gitu maksudnya. Ya, ya silakan yang lain. Ya, silakan. Ada lagi? Nah, Itu apa aja diktat begitu? Sisanya. Yang jadi masalah uang sisanya itu 500. Ya, boleh saya pakai apa kagak gitu? Ya. itu uang punya siapa? Orang titip. Balikin. Kan bukan punya kita. Balikin. Itu yang pertama. Ada untuk melengkapi kesunahan, yakni ya bacaannya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal, kurban sunnata kurban sebut itu ya, dimana selawat takbir 3 kali, kesunahan lainnya tidak menampakkan kepala, kalau bisa ditutup, dan jangan bawa pisau itu nih hewan kurban kita udah gini nih, jangan. Umpetin, nanti kalau udah direbahin baru gitu. Ini adab, bukannya syarat, adab. Kalau nggak dikerjakan sah, gitu. Kalau nggak dikerjakan sah. Kemudian potong, yakni dengan pisau yang tajam. Oh, ini baru syarat ya. 2 urat leher. Tentang warna paling bagus hewan kurban apa warna? Warna paling bagus putih atau putih lebih dominan. Setelahnya apa? Kuning. Setelahnya abu-abu. Baru coklat. Terakhir hitam. Nggak ada kambing warna lain nih kecuali hitam. Ya udah. Ya, paling bagus kambing warna putih tuh. Ya. Nah, kemudian untuk yakni sifat kasih sayang pada binatang, kalau belum mati benar jangan diseret. Wah, langsung diseret. Ini habis potongkan. Ini ya. Jadi cara nurunin binatang, orang dulu itu sampai dimandiin, sampai dipakai kain putih. Motongnya juga apik. Ternyata kualitas dagingnya lebih hebat, awet, nggak gampang. Kalau orang kampung saya bilangnya bengok, bau apa tuh, bandot apa, perengus, nggak bau. Kambing kalau lihat hewannya geletak udah mati, pisau di depannya, stres, pengaruh kepada daging itu. Makanya kok gampang bau nih daging, karena motongnya. Maka adab perlu juga tuh, tentang adab dalam pemotongan di sini. Ya, cukup ya. Nah, Satu lagi, iya. di satu tempat itu bukan di sini.
itu setiap ada pemotongan kurban, sebelum rapi semua, itu ada aja di antara kelompok-kelompok itu yang ambil sendiri gitu. Misalnya pahanya ambil sendiri atau kakinya diumpetin gitu. Jadi gimana kalau yang Iya. Kita sebagai panitia itu mendapatkan amanat, ya, amanat. Udah pada dapat semua nih. Kita belum. Kita umpetin buat kita ya boleh. Ya, kalau mustahik udah kedata semua. Tapi yang kita umpetin 5 kantong. Kebanyakan. Iya. Jadi kalau udah dapat amanat, ya, udah dapat amanat nih, ya udah kita bagikan untuk di sosialisasikan, tasarufkan, ya, dibagi-bagiin. Baru kita sebagai panitia juga ada memiliki bagian, kita silakan. Nah, jadi kalau ngambil sampai 3 kantong, 4 kantong, 5 kantong, ini kebanyakan. Ya, ya, demikian ya. 6. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athna 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. أهدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.